Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis jurnal penerapan pendidikan inklusif pada pembelajaran taman kanak-kanak. Studi kasus pada TK Rare Bali School. Tugas kelompok dengan anggota 1. Lenius Mita dengan NIM 1901883, absen 11. 2. Resti Fauzia dengan NIM 1901935 dengan absen 12. Kelas 2C PGSD, mata kuliah Pendidikan Inklusif. Dosen pengampu Liza Suzanti, SPD MSI. Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Serang. Dengan referensi jurnal, judul Penerapan Pendidikan Inklusif pada Pembelajaran Taman Kanak-kanak, Studi Kasus pada TK Rare Bali School, oleh Putu Sri Dharma Dewi, Putu Rahayu Ujianti, Mutiara Makta, Universitas Pendidikan Ganesha, Jalan Udayana Nomor 11, Singaraja, Bali. Jurnal Pendidikan Vol 8 Nomor 2 Tahun 2020, ISSN 23377607, EISSN 23377593. Pak, pentingnya penerapan pendidikan inklusif. Pentingnya penerapan pendidikan inklusif dilandasi oleh banyaknya anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang tidak bersekolah. Berdasarkan lokadata yang bersumber dari Kemendikbud, jumlah siswa anak berkebutuhan khusus di Indonesia pada tahun 2017 atau 2018 mencapai 128.721 siswa. Secara spesifik, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Bali mencapai 3,4 sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2018. Hanya 5,48% penyandang disabilitas yang masih sekolah, dan penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah bersekolah mencapai 23,91%. B. Perencanaan pendidikan inklusif. Perencanaan pendidikan inklusif terdiri dari dua komponen, yaitu perencanaan pelaksanaan pendidikan inklusif dan implementasi atau pelaksanaan pendidikan inklusif. Nugroho dan Mareza 2016. Perencanaan pelaksanaan pendidikan inklusif meliputi modifikasi kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, keuangan, dan lingkungan. Selain itu, implementasi atau pelaksanaan pendidikan inklusif meliputi kegiatan pembelajaran, membangun jalinan antar pribadi, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif. Komponen pendidikan inklusif juga disebutkan oleh Sumarni 2019 meliputi manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen tenaga pendidik, manajemen sarana prasarana, manajemen keuangan, manajemen lingkungan, manajemen pelayanan khusus, dan manajemen evaluasi. C. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dan observasi dilakukan dengan kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik baik non-berkebutuhan khusus maupun anak berkebutuhan khusus. Dokumentasi meliputi data kearsipan, rekaman foto atau video, buku-buku, dan lain-lain. D. Penerapan pendidikan inklusif. Penerapan pendidikan inklusif ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh peserta didik yang memiliki kelainan atau keterbatasan, sehingga memperoleh pendidikan yang bermutu.
Peserta didik anak berkebutuhan khusus dan non-anak berkebutuhan khusus dapat berinteraksi dan mengembangkan potensi yang dimilikinya pada saat mengikuti proses pembelajaran. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sukinah 2010, pendidikan inklusif dapat merangkul keberagaman peserta didik melalui partisipasi anak dalam proses pembelajaran, dengan asumsi bahwa cara mengatasi perbedaan adalah melalui hidup dan belajar bersama. Latar belakang TK Rare Bali School menerapkan pendidikan inklusif adalah ingin memberikan pendidikan yang sama dan menghargai keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik. Tujuannya yaitu agar peserta didik bisa belajar tentang menghargai perbedaan sejak dini. Pihak sekolah mempelajari peraturan mengenai pendidikan inklusif, kemudian menginformasikan kepada orang tua sehingga orang tua dapat menerima adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Guru-guru menambah pengetahuan tentang peserta didik dan kebutuhan khususnya dengan mempelajari kebijakan pemerintah dan sumber lainnya yang membahas penerapan pendidikan inklusif. Sekolah juga menerapkan program ramah anak yang mewajibkan seluruh guru untuk mengayomi siswa sebagai bentuk rasa menghargai keberagaman yang dimiliki oleh anak. Pembelajaran yang ramah harus melibatkan semua peserta didik tanpa menghiraukan atau memandang perbedaan yang ada, sehingga peserta didik mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Komponen perencanaan sistem pendidikan inklusif. 1. Kurikulum. TK Rare Bali School menggunakan kurikulum 2013 dan beberapa resul yang dapat mendukung proses pembelajaran di kelas. Mengenai kurikulum yang digunakan pada pendidikan inklusif, yaitu kurikulum yang biasa digunakan oleh peserta didik non-berkebutuhan khusus atau reguler, tetapi dimodifikasi sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik. Selain itu, kurikulum sekolah umum yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus dilakukan modifikasi berupa pengurangan kompetensi dasar, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar. Kepala sekolah dan guru memiliki peran penting untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi peserta didik di TK Rare Bali School. Di TK Rare Bali School terdapat guru utama, guru helper, dan guru pendamping yang disebut dengan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru di TK Rare Bali School dilakukan oleh admin sekolah. Jika terdapat kebutuhan khusus, admin akan meminta surat rekomendasi kepada orang tua calon peserta didik. Surat rekomendasi tersebut berasal dari psikolog atau ahli lain yang dapat menentukan atau mendiagnosis kebutuhan khusus anak. Rangkaian penerimaan peserta didik baru di TK Rare Bali School sesuai dengan Permendikbud nomor 70 tahun 2009 pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa penerimaan peserta didik yang memiliki kelainan dan bakat istimewa pada satuan pendidikan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Orang tua peserta didik TK Rare Bali School sangat mendukung segala program yang telah disusun atau dirancang oleh pihak sekolah. Dukungan ini tentu saja diberikan karena kepekaan dan kepedulian pihak sekolah terhadap hubungannya dengan orang tua, yang ditunjukkan dengan pelibatan orang tua dalam proses perencanaan program sekolah dan keikutsertaan menyukseskan program sarana dan prasarana. Terdapat dua fasilitas sarana dan prasarana di TK Rare Bali School, yaitu fasilitas umum dan fasilitas kelas, namun tetap saja hal ini dirasakan belum memadai. Fasilitas yang disediakan di TK Rare Bali School baru sebatas alat pemain edukatif, yang tentu saja belum dapat memenuhi kebutuhan anak yang beragam. Faktor penyebab utama dari minimnya fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus adalah sumber keuangan. Pembiayaan operasional sekolah di TK Rare Bali School bersumber dari yayasan, biaya operasional sekolah dari pemerintah, dan dana dari investor. Investor tersebut berasal dari kalangan masyarakat yang ingin menanam sahamnya di dunia pendidikan. Di TK Rare Bali School, sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP, anak berkebutuhan khusus dan non-anak berkebutuhan khusus tidak dibedakan. Selain itu, anak berkebutuhan khusus tidak dikenakan tambahan iuran apapun.
F. Implementasi pelayanan pendidikan inklusif. 1. Proses kegiatan pembelajaran pada kelas inklusif. Proses pembelajaran yaitu aktivitas belajar yang sedang berlangsung dalam suatu kelas. HB dan Hasmi 2018. Terdapat 5 kegiatan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan di Taman Kanak-kanak Rare Bali School. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kegiatan awal atau opening, kegiatan inti 1, istirahat, kegiatan inti 2, dan kegiatan penutup. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode grouping. Grup terdiri dari peserta didik, ABK, dan non-ABK yang ditentukan oleh guru secara random. Kemudian, masing-masing grup akan mengunjungi 4 kegiatan yang telah disediakan oleh guru menggunakan sistem rolling. Hal ini dilakukan agar kegiatan di kelas bervariasi dan peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama. Evaluasi pembelajaran penerapan pendidikan inklusif. Evaluasi atau penilaian peserta didik di TK Rare Bali School dilakukan dengan cara observasi. Evaluasi tersebut dilaksanakan setiap hari dan per semester. Bentuk penilaian berbentuk catatan anekdot, skala pencapaian perkembangan harian, dan catatan hasil karya. Guru mengevaluasi perkembangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Proses penilaian untuk ABK dibedakan dengan non-ABK. Misalnya, saat guru meminta anak menulis huruf, anak non berkebutuhan khusus akan mendapatkan 3 bintang bila mana ia mampu menulis huruf tersebut. Sedangkan ABK akan diberikan 3 bintang apabila ia mampu memegang alat tulis dengan benar, karena masih kesulitan dalam memegang alat tulis dengan benar. Guru akan melakukan observasi saat proses pembelajaran dan menuangkannya pada penilaian yang ada di RPPH. Bentuk laporan hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan peserta didik reguler, tetapi standar capaian atau ketuntasan minimal peserta didik ABK lebih rendah dari peserta didik reguler. Saputra 2016. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan pendidikan inklusif pada pembelajaran Taman Kanak-kanak di TK Rare Bali School, Kota Singaraja, maka diperoleh kesimpulan bahwa TK Rare Bali School melayani dan menerima keberagaman peserta didik tanpa memandang latar belakang yang berbeda. Untuk mengakomodasi seluruh peserta didik, maka pihak sekolah mempersiapkan beberapa hal. Pertama, kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan kemampuan siswa walaupun belum menggunakan PPI. Kedua, kesiapan pendidik, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan dengan mengikuti berbagai kegiatan dan program sekolah yang berkaitan dengan kebutuhan siswa. Ketiga, memberikan pelayanan seperti GPK atau shadow teacher. Keempat, komunikasi yang baik dengan orang tua. Kelima, keuangan atau pembiayaan sekolah. Keenam, memberikan metode pembelajaran yang memudahkan siswa bersosialisasi dan sekaligus mengajarkan siswa untuk saling menerima perbedaan yang ada. Dan ketujuh, implementasi proses pembelajaran serta evaluasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik non-ABK dan ABK. Sarana dan prasarana yang tersedia khusus untuk ABK saat pembelajaran masih terbilang belum memadai. Fasilitas yang disediakan di TK Rare Bali School untuk ABK saat pembelajaran baru sebatas alat permainan edukatif atau APE. Sebaiknya hal ini lebih ditingkatkan agar dapat menunjang kebutuhan peserta didik.